الكرم صل وسلم دائما أبدا بك خير الخلق كلهم حبيبي ما مضى واسع الكرم عامر الله عبر في قليل منه ولا نعم المصطفى ومضى سلم بارك الفاتحة على هديني وعلى صلى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين صلى الله عليه سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والأولياء من المشرق والمغرب والعلماء والآباء وصلى سيدنا جندي أبا بكر وصلى سيدنا أبو حسن الشاذلي وصلى سيدنا محمد عبد الكريم السلام عليه وصلى حبيب مصطفى بن عبد الله الباهر الحبيب حسين وأقرب سيد بن واتم وصلى على بن مسلم تامل وصلى سيدنا علي بن درهم وسلم علي بن محمد بن بسيط وصلى سنة على علامة Haji Muhammad Al-Syadri Badar Tuklan Bayan Usana sana Alama Haji Muhammad Zaini Bina Bogoni Abasa Kumpul Maratapur Usana Alama Haji Asas Najul Bangun Zianjur Wali Masyaikina Wali Mu'allimina Wali Jami'al Muslimina Wal Muslimat والمؤمن والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها شغلهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام الحمد لله Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Kausar beserta jajarannya. Yang saya hormati para sepuh bini sepuh, para orang tua, para jamaah dan pendengar sekalian yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah takdirkan kita bisa berkumpul bermuajah bersilaturahim. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam empat thalabul ilmi diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan itu semua panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang mutakin, diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah, istiqomahan dan iman kepada Allah. Mudah-mudahan dengan bekal itu harapan kita mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita amin dari dunia ila daril akhirah. Insyaallah bisa berkumpul dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah nanti. Amin. Ya rabbal
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya. Hadirin sekalian yang berbahagia, pertemuan yang lalu kita sudah berupaya untuk memahami, ya, mendalami tentang apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagian tentang batiniah kita, mengidentifikasi, ya, bahwa ada penyakit-penyakit hati yang merusak amal ibadah kita kepada Allah. Ya. Nah, pertemuan yang lalu kita membahas sedikit tentang hal itu. Kalau yang mengetahui penyakit zohir adalah spesialis khusus. Tapi kalau penyakit batin yang tahu hanya kita sendiri. Maka cara mengobatinya pun tidak melalui dokter spesialis, tidak melalui orang lain. Ya, tapi kita melalui diri kita sendiri. Maka kita harus mengetahui kelemahan kita, mengetahui kesalahan kita, mengetahui perbuatan-perbuatan kita. Sampai kita menyadari bahwa inilah penyebab kita menjadi amalan yang bukan dapat pahala. Perbuatan pekerjaan yang seharusnya mendapat pahala, akan tetapi tidak mendapat pahala, malah mendapatkan dosa. Ya. Nah, itu penyakit batin. Maka kalau kita sudah menyadari, mengetahui bahwa penyakit itu yang menyebabkan kita menjadi dosa, ya, sehingga kita ini beribadah tidak mendapat apa-apa dari Allah karena kesalahan kita sendiri. Maka kitalah yang harus mengobatinya, yang memperbaikinya. Tentunya ada cara. Ada cara untuk mengobati penyakit hati. Ya, kalau kita sudah menyadari dan mengetahui, mengidentifikasi penyakit hati itu, maka langkah-langkah untuk mengobati penyakit harus kita pelajari, harus kita ketahui. Karena mungkin bisa mengobati hati kita ini ulama, kiai, ustadz, orang pintar. Tidak mungkin. Ya. Nah, itulah kita harus tahu. Yang bisa mengobati diri kita adalah kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya buat kita. Sedikit saya mengambil ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Oh. Wasta'inu bil amar, perintah Allah. Jadikanlah oleh kamu penolong. Bisabri wassalah, sabar dan sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Ya, nah, penolong di sini adalah permohonan kita kepada Allah untuk mengobati penyakit hati kita. Ada takabur, ada ujub, ada riya, ada syirik, ada dengki, dan macam penyakit. Setelah kita mengetahui, oh ternyata saya ini pernah sombong. Oh ternyata saya ini pernah syirik. Oh ternyata saya ini pernah isut, iri, dengki, dan seterusnya. Nah, ini sudah itu penyakit kita. Nah, maka wasta'inu bis sabri wassalat. Ya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu untuk mengobati penyakit hati. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Sabar dan sholat itu nggak mudah. Kayaknya sholat itu enteng, gampang, betul.
Sabar itu gampang, enteng, betul. Kata-katanya, omongannya doang, diucapkan. ya kan? Tapi ketika mengalami kondisi yang sangat perlu bantuan, perlu pertolongan, itu nggak mudah untuk sabar. Kita ambil contoh, ini contoh aja lah contoh. Ya, saudara kita yang mengalami musibah, yang baru saja di Jawa Tengah, Tegal, betul, Uji. Guci. Belum lama sebelumnya itu Banjarnegara, betul ya. Terus ke sini ke Sukabumi, dulu terus ke Banten, nah, terus ke Sumatera. Aduh. Mereka yang mengalami itu, Masya Allah, bukan tidak ada pertolongan, bukan tidak ada bantuan, ada, tapi belum sampai kepada mereka. Lihat medsos, mereka memaki, mereka menghujat, walaupun itu medsos, gitu ya. Kita nggak usah ambil di situnya. Artinya gambaran buat kita. Terus orang yang mengalami musibah ketika itu belum tentu bisa sabar. Belum tentu bisa menerima keadaan. Sekarang dibalik, kalau seandainya kita mengalami itu, bagaimana? Yuk, renungkan oleh kita. Bagaimana seandainya kalau kita mengalami seperti itu? Apa yang terjadi? Mungkin saja seperti mereka. Kita akan berkata-kata yang tidak baik. Tapi bagaimana yang dalam dirinya ada keimanan, tidak mungkin terjadi musibah itu kalau bukan kehendak. Ini nih pentingnya Pak, pentingnya di sini iman. Tapi terkadang iman ada, ketika menghadapi kenyataan tadi tidak bisa sabar. Itu kata-kata sabar mudah diucapkan, tapi praktiknya, waduh. Maka kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun tuh. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar yang itu tuh, dalam sholat. Betul, Pak. Bukan sabar di lisan saja. Sabar dalam artinya menerima nama kodar bagian daripada iman kepada kodo dan kodar. Betul. Percaya kepada kodo, kodar baik dan buruknya. Hadisnya mengatakan amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari ghairihi wa syarrihi min Allah. Percaya, harus yakin. Qadar itu baik dan buruknya dari Allah. Itu keimanan hanya di lisan. Ya. Tetapi akhirnya omongannya, kata-katanya, ucapan dan segala macamnya, bahkan hati perbuatannya, ada konteks keimanan. Ini. Kita nggak usah jauh-jauh, nggak. Kembali pada diri kita. Kadang-kadang kita musibah gitu ya. Suka nyalain siapa? Tuh, ya kan? Kita dapat musibah nih, ya apalah musibahnya gitu, apalagi naik motor, serempet orang jatuh gitu ya. Gitu ya, umpama gitu. Atau apalagi jalan jatuh gitu ya. Begitu jalan, kuprak jatuh gitu ya. Nggak taunya kepleset, gara-gara nginjak, pisang. Gitu, Pak. Siapa yang kita bisa lain? Yang Nah, kita nggak sadar bahwa kita itu ada musibah, betul. Seharusnya jangan menyalahkan orang lain. Salah siapa?
Nah, kenapa kamu nggak awas? Saat itu jangan ujug-ujug tapi nyalahin padahal kita sendiri. Nah, pernah nggak begitu mengalami? Ya yang semacamnya begitu, bukan jatuh kena kulit pisang, bukan gitu. Yang semacamnya seperti itu. Kadang-kadang kita musibah menyalahkan orang Mas yang beriman, ini, aku yang beriman tidak menyalahkan orang lain. Saya kepada benar, tidak tahu. Jadi di sini yang sulitnya Pak. Maka dalam ayat tadi, jadi sabar dan sholat sebagai maaf ini Pak. Ini memang tiap hari begini ngomong mulu. Iya, siang malam begini ngomong mulu. Jadi disuruh istirahat sama dokter, saya nggak istirahat. Dikasih obat, saya nggak minum obat, minum herbal aja. Serai sama jahe, duduk mipis, kecap itu ya. Hilang, harus agak minum hilang. Ntar ngomong begitu lagi. Kegerimisan, kehujanan, biarin. Memang udah lagi waktunya. Ya, mohon maaf ya. Ganggu sedikit itu. Iklan. Nah, kembali ke tadi. Jadi ketika seseorang mengalami musibah, gitu deh. Apapun bentuknya, itu kadang-kadang lebih penting, lebih menyalahkan firman gitu Pak. Enggak salah bahwa itu adalah karena potensinya. Ini penting gitu Pak. Maka oleh karena itu, kalau kita sudah menyadari, mengidentifikasi tadi, mengetahui, meneliti kesalahan kita, maka yang kita perbaiki siapa? Kita. Mau dia balik ke langsung jalan-jalan, masa enggak? Gitu. Kalau kita langsung nyalakan orang, coba udah kena jatuh tadi kan pleset jatuh, nyalahin orang lagi. Musibah jatuh sakit. Benar ya? Nyalahin orang jadi ini nih. Nah, memang sabar. Bagaimana sabar. Sabar. Orang yang bilang, Pak Haji sabar ya, sabar. Kata Pak Haji bilang, sabar. Kata lagi, sabar ya, sabar. Sakit, sabar. Dia bilang, sabar. Sabar tapi sambil ngaplok. Nah, maksudnya jadi sabar. Kita sabar kita karena mata sadar. Sabar itu kita ada. Ini yang kita harus pahami. Supaya besok kita ketika sudah mengetahui kesalahan, kekurangan, kealfaan, dan dosa kita, kita lah yang memperbaiki dosa kita. Dengan cara ini, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka, sekalipun itu sholat berat, sekalipun sabar itu berat, harus karena nggak bisa keluar dari masalah itu kalau bukan pertolongan adanya musibah aku yang bisa menyelesaikan masalah itu. Ini nih Pak nih. Di sini Pak pentingnya buat kita. Jangan mengucap seperti tadi. Udah kena musibah nyalahin orang Pak. Ujung-ujungnya disumpahin orang kita. Ujung-ujung orang memang orang nggak mau orang namanya salah. Gimana? Sekurang-kurangnya kau dapat musibah, innalillahi wa inna ilaihi. Sekurang-kurangnya begitu. Tapi dalam ilmu tasawuf nggak begitu. Bukan itu ucapannya. Kalau seseorang menyebut musibah, coba Pak. Ya, coba.
Gitu loh, Pak. Baru ucapin innalillahi. Kenapa? Tapi nantinya musibah itu kan kita lihat. Lalu kita memberikan innalillah, bahwa ini adalah kehendaknya. Kembalikan masalah itu kepada Allah. Ini yang saya lihat. Sabar itu yang dikatakan tadi hanya diucapkan saja kita mudah-mudahan sabar, sabar, sabar. Tapi ketika terjadi pada kita mengalami kita nggak bisa sabar. Apa itu? Mudah diucapkan tapi sulit untuk dilakukan. Tuh. Jadi kita di sini harus betul-betul menanamkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita minta pertolongan melalui sholat, melalui sabar. Saya ulangi, melalui sholat dan sabar. Karena orang yang sabar mengembalikan persoalan itu kepada Allah. Menerima takdir qada dari Allah. Coba. Nah ini bagaimana nih sholat, coba perhatikan. Apakah sholat bisa melanjutkan? Nah, sholat bisa nggak memberikan solusi kepada kita? Ini. Kita sementara ini yang sementara ini kita hanya Allahu Akbar, baca Fatihah, rukuk, ini dan sujud, itu kan? Hanya itu. Selebihnya itu latihan. Banyak orang yang sholat, ketika mendengar azan gitu ya, untuk melaksanakan toharoh, wudhu, berangkat ke masjid untuk berjamaah, kamu pikiran nggak? Tujuan. Betul banget. Oh. Yang begitu aja ada. Nah, itu aja kalau assalamualaikum, waalaikumsalam, itu mau wudhu berangkat ke masjid, coba. Akhirnya terlambat ke masjid, betul. Sementara ini kita lebih mengutamakan orang yang duit kepada kita atau mengutamakan panggilan Allah. Ya, katanya tuh. Katanya gitu ya. Terus. Artinya apa? Mau sembahyang deh. Orang bilang tentang aja. Pusing mengutamakan duit gitu ya. Gitu ya. Akhirnya ngitung dulu. Sudah salat tuh. Sakit cuma telat. Di mana sabarnya? Ayo. Di mana sabarnya? Sabarnya ngitung. Ini kita. Ingat, sholat yang kita kerjakan melatih mendidik kita untuk mau wudhu sabar, mau istinja wudhu sabar, mau berangkat ke masjid harus sabar. Kenapa Pak? Buru-buru sembahyang, betul ya? Akhirnya pakai sendal salah, ya kan? Pecinya ke bawah, ya kan? Pakai baju mancingin insang, benar begitu kan? Apa itu? Tuh, nggak sampai. Nggak sampai kita di situ, betul. Betul. Nah ini nih. Di situ kita dilatih itu Pak, dilatih untuk sabar. Dalam sholat itu. Nggak tergesa-gesa kita. Udah gitu nyampe di masjid, imam kencang bacaannya. Lalu ngebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kok buru nih. Akhirnya buru-buru buka pintu. Gua jangan ya. Gua ketua DKM, buka pintu, ngetruk ya. Lagi sembahyang konsentrasi enggak? Gimana? Konsentrasi enggak? Gara-gara apa tuh? Orang yang buru-buru buka pintu, begitu dia. Sabar orang.
Apalagi ada yang berisik di sini lagi sembahyang itu lagi situ. Ada di bawah. Harus begitu. Ada bising. Itu loh. Kita jangan sampai terganggu dengan situ. Maka kita belajar sabar. Itu loh. Sebagai itu tadi saya katakan dalam Al-Quran. Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya sabar dan sholat itu berat. Kecuali orang yang khusyuk. Ini Pak nih. Ada pengecualian itu. Orang-orang yang khusyuk bisa sabar, bisa sholat dengan benar. Yang tadi itu mau berangkat, nyata ada tambahin duit, ya kan ya? Nah orang yang khusyuk berarti orang yang yakin. Ya, menyerahkan segala sesuatunya kepada kita ingat siapa? Nih gambaran saya gambarnya gini. Orang yang ketika sholat takbiratul ihram ingat siapa? Ingat siapa? Ingat Allah. Begitu ingat siapa? Allah. Allah. Ingat siapa tuh? Allah. Allah. Begitu ingat siapa? Duit. Tadi gua taruh di mana duit ya? Itu kalau kita terkadang begitu dunia trading cap ini sih. Beda kan? Ini urusan ini, betul ya? Itu gangguan tuh. Maka pantas dikatakan wahina adalah kabir pendekat. Bila kesian orang yang dalam sholat mengaku benar hal itu. Nah bersih kayak apa tuh? Nah, hadir hati dan pikirannya dalam sholat. Loh, kita belum bisa begitu, betul ya? Berisik dikit, nyap-nyap. Ya kan? Tuh. Pokoknya ada urusan dikit, kacau pikiran. Ya kan? Itulah orang-orang yang menghadapi ujian. Nah, siapa ini orang yang khusyuk? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ternyata orang yang khusyuk adalah alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk itu orang yang meyakini yazunnuna annahum sesungguhnya mereka itu mulaqu rabbihim, mereka itu orang yang khusyuk adalah orang yang meyakini bahwa dia akan berjumpa dengan coba sabarnya yakin akan berjumpa dengan Allah. Sabarnya yakin akan berjumpa dengan Allah. Maka sabarnya diyakini. Tidak ada yang bisa menyelesaikan masalah ini kecuali Allah. Sholat pun demikian. Dia sadari bahwa dia sholat menggunakannya, bahwa dia adalah sebagai hamba Allah yang akan pertolongannya. Maka sandaran titiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nih buat kita tuh. Nah orang yang khusus adalah orang yang dalam pikirannya pasti dengan saya mau nanya bapak-bapak. Ini sekarang kita masih hidup nih. Kita masih hidup sekarang. Yakin nggak kita bisa bakal jumpa dengan Allah? Tuh kan? Yakin. Tuh kan? Tadi kan udah disampaikan dari pertama. Kita bisa insya Allah Nah, insya Allah artinya apa? Insya Allah artinya jika Allah kita beriman dikehendaki Allah tidak? Kendaki. Kita beriman dikehendaki Allah. Kendaki Allah. Kita ini beriman kepada minta. Allah menakdirkan kepada kita dipilih
kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah. Betul? Hmm. Bukan kita ini persoalan. Orang-orang yang beriman adalah manusia-manusia pilihan Allah. Gitu. Memang kehendaknya. Semua itu kehendaknya. Tapi beriman ini adalah pilihan Allah. Kenapa? Karena ada orang yang saat ini pengen beriman tapi nggak bisa beriman. Ada nggak Pak? Saat ini, gitu. Ini benar, ini salah. Allah, Nabi, Quran, setelah dia mengerti. Tapi pengen beriman, tapi belum bisa beriman. Kenapa? Belum dikehendaki. Belum jatuh pilihan kepada dia. Nah, oleh karena itu kita yakin bahwa iman yang Allah berikan kepada kita saat ini adalah pemberian Allah, pilihan Allah. Maka nikmat terbesar adalah iman dan Islam. Wajib kita syukuri iman dan Islam itu. Karena sebagai anugerah pilihan Allah jatuh kepada kita. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Namun tidak cukup hanya beriman saja. Tidak cukup hanya percaya saja. Pak Haji beriman nggak? Saya nggak percaya. Bayang? Enggak. Ramadan nggak puasa. Puasa gendang. Oh puasa gendang. Puasa mula-mula doangan, tengahnya kagak, sama akhirnya. Ya, puasa gendang. Mulanya puasa tanggal 1 sama tanggal terakhir. Tanggal 30. Mana? Nggak ada yang puasa nungguin beduk. Lebih di sini nungguin. Ya nggak ya? Ada yang puasa nungguin azan. Lah kan jauh azan sendiri ya Pak ya. Tuh Pak, kita masih begitu Pak, betulnya. Padahal tadi saya katakan tadi orang yang beriman ya, ketika dia benar-benar yakin bahwa dia adalah manusia pilihan Allah beriman kepadanya, maka realisasinya adalah melaksanakan rukun Islam. Jadi amantu billah percaya kepada Allah. Wa malaikatihi percaya kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubi percaya kepada kitab-kitabnya. Wa rusuli percaya kepada utusan-utusannya. Wa bil yaumil akhir percaya kepada hari akhir. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah percaya kepada qadar baik dan buruknya dari Allah. Itu dirasasikan dalam rukun Islam. Nah, itu rukun Islam adalah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu bukti keimanan seseorang menyatakan dari lisannya sesuai dengan keyakinannya. Kalimat kesaksian kepada Allah. Ini. Ternyata kesaksian itu nggak cukup. Ngucapin syahadat doang nggak cukup, bahasanya begitu. Maka realisasinya rukun Islam yang kedua melaksanakan sholat. Ya. Itu orang yang mengerjakan sholat bukti bahwa dia beriman kepada Allah. Yang sholat tadi ucapkan bukti bahwa orang yang beriman kepada Allah, kalimat yang keluar dari lisannya mengucapkan pernyataan kesaksian kepada Allah yang sebenarnya dan terbukti mengerjakan sholat 5 waktu. Ada nggak di kita? Ada nggak? Lah diam aja ini. Itu tadi ada nggak di kita tuh? Syahadat, ada nggak? Sholat, ada nggak? Ya.
Ini ya tadi yang saya katakan, jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Maka ketika sholat yang dikerjakan itu karena siapa? Tuh. Kalau bahasa ininya yang paling gampang, dalam sholat itu kita mengadu kepada Allah. Tuh. Karena sifat sholat itulah yang Allah paling dekat kepadanya. Di mana? Di waktu sujud. Nih kepala yang ada di atas dihormatin orang. Kalau dikepak orang, marah nggak Pak? Emang apa marah? Songong atau anaknya kan ya? Ini dipitrain, dijakutin matanya. Makanya kan ya? Hormat ini Pak. Betul ya? Sekarang palanya nggak ada, dihormatin. Yang terhormat, yang dipandang, ya kan? Saat disujud. Sama nggak sama kaki derajatnya? Coba. Jalan ke kaki sama kepala. Betul ya? Kepala sama di atas, kaki sama di bawah. Betul ya? Nggak ada orang hormatin pipinya, nggak ada. Walaupun jenderal kayak gitu, hanya Pak Jeko, nggak bakal ngangkat kakinya. Ini gimana ya? Apalagi pimpinan dihormatin pipinya. Tapi ketika sujud, kepala yang terhormat, ya, yang dimuliakan, sama rata dengan coba. Ini menandakan bahwa orang yang khusyuk tadi meyakini bahwa dia pasti berjumpa dengan maka sujud itulah yang Allah paling dekat dengan Allah. Jadi kalau kita salah, itu meyakini bahwa kita sedang berhadapan dengan siapa? Dengan Allah. Oleh karena itu, pemahaman ini ada dalam rukun agama, iman, Islam, ihsan. Realisasi daripada keimanan ada pada rukun Islam, pelaksanaannya pada ihsan. Apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tuh. Jadi ketika kita beribadah kepada Allah, yakin dan pasti melihat Allah. Sekalipun tidak melihat Allah pasti melihat kita. Itulah namanya disebut kekhusyukan. Jadi hadir dan pikiran kita kepada Allah. Karena kita sholat menghadapnya. Gitu ya. Kalau bahasa yang paling gampang, lagi berhadapan dengan raja. Dengan pimpinan, dengan bos besar. Ya kan? Dengan presiden gitu. Sekarang berhadapan dengan seorang yang dimuliakan lah begitu bahasanya. Tapi ini adalah Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Ini segalanya. Kita sedang berhadapan dengan dia. Gitu. Maka oleh karena itu kekhusyuan gitu ya harus timbul dalam hati kita bahwa ketika kita beribadah seakan-akan melihatnya, seakan-akan melihatnya. Kenapa seperti itu? Karena nggak mungkin kita ini bisa melihat Allah. Nggak mungkin. Mana ayatnya di Al-Quran? Ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang ingin melihat Allah. Kenapa? Karena ada desakan dari umatnya. Loh, umatnya bilang, percaya nggak kepada Allah? Kata Nabi Musa kepada. Percaya. Ditegesin bahasa Betawinya oleh umatnya. Ya Musa, mana Tuhanmu? Nah di mana? Pengen buktiin. Loh, bahwa Tuhan itu ada. Kata kamu ada. Bisa dilihat. Adanya di mana? Itu umatnya Nabi Musa. Maka Nabi Musa, kita. Tunjukkanlah. Perlihatkanlah. Oh, oke kalau begitu kata Allah. Ya, coba kamu pergi ke gunung. Kamu lihat tuh gunung. Belum sampai ngelihat gunung, Pak. Udah ngeletak bahasa Betawinya. Nggak sadar pingsan. Tuh. Itu baru nurnya, baru cahaya Allah.
Nggak mampu dilihat. Kenapa? Karena di dunia tidak mungkin bisa melihat Allah. Itu nabi, rasul. Iya, apalagi kita yang manusia biasa. Betul? Subhanallah. Maka oleh karena itu, dalam hal ini kita harus betul-betul meyakini bahwa yang bisa menyelesaikan segala sesuatu permasalahan dalam hidup kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sekalipun keduanya itu berat, maka kita harus lakukan dengan cara hadirkan hati dan pikiran kita dalam sabar dan sholat. Yakin bahwa kita berjumpa dengan Allah. Maka itu kata Ihsan tadi, ketika kita beribadah, ketika kita sabar, yakin bahwa kita melihat Allah. Yakin bahwa Allah menolong kita. Sekalipun tidak, Allah akan melihat kita dan menolong kita. Amin. Amin. Ya Robbal. Itu yang harus ada di hati kita. Itu yang harus ada di hati kita. Jadi kalau sudah demikian kita bisa tuh ya obatin penyakit kita. Oh, ternyata yang bisa menyembuhkan penyakit kita ketika ada sirik, ketika ada dengki, ketika ada ujub, ketika ada takabur dan seterusnya harus sabar dan oh iya, nggak usah dimarahin orang, dimaki orang, nggak usah marah, nggak usah dibales, itu ya, biarin aja, gitu ya. Kenapa? Semua itu dari Allah. Ini ujian, gitu ya, ujian, gitu ya. Harus begitu. Bahasanya jangan ngelawan, ya kan? Kudu ngalah. Gitu. Makanya yang menang, gitu ya. Makanya mencari kemenangan, gitu ya. Menang, menang dalam arti kata tidak yang lebar dalam perbuatan yang tidak benar. Ini sekarang di sini tuh ya, kadang-kadang mama nggak ceramah ngomongin nyakitin siapa? Apa? Nyakitin pendengar. Nggak sadar diri, ya. Kita harus mengajar yang terbaik untuk memperbaiki diri kita. Jangan menjudge saya itu salah karena salah ini. Ini nih, penting kita belajar. Harus teliti. Gitu loh. Dulu ada di iklan TVRI, teliti sebelum beli itu. Itu harus teliti sebelum beli. Ini dari mana omongan bisa begini? Ya kan itu. Siapa ini yang ngomong? Jangan ya. Jangan langsung kalau begitu mentang-mentang saya nggak lihat namanya. Ini yang ngomong gitu. Ini begini. Gitu ya? Nggak taunya saudaranya. Betul. Ribut sama saudara. Ada begitu? Pak Ilo kenapa? Ini nih Pak. Jadi kalau ada masalah jangan langsung diambil begitu saja. Itu loh. Nah dalam ilmu tasawuf kita bisa ribet dengan orang lain. Ribet sama diri saya. Ini kita perbaiki dengan orang lain yang kita perbaiki. Nah, gampangan mana? Susahan mana? Benerin orang apa mencari diri? Nyalahin orang apa mencari diri? Hei, gampangan mana? Kalau kelihatan itu gampang nyalahin. Iya. Harusnya betul nyalahin diri, nyalahin kita. Kalau nyalahin diri, bisa lah kan? Marahin orang.
Oh, ya, sabar. Tidak bisa mengidentifikasi ternyata yang salah adalah kita sendiri. Enggak dosa kita nyalahin diri mah. Bukan menyalahkan orang lain. Atas kepastiannya, kebenarannya. Kita ada berhak saja sama orang. Lebih baik kita perbaiki, mengakui dosa dan kesalahan kita sendiri. Itu lebih mudah, lebih gampang. Nah, latihannya di dalam sabar dan sholat itu. Sekalipun itu berat, kita harus upayakan. Kita harus jalanin. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Itu. Jadi kesimpulannya, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu dalam menghadapi segala macam ujian cobaan hidup. Apalagi dalam ibadah kepada Allah. Dan juga dominan nas, berhubungan dengan sama manusia. Jadi kita cari ada garis vertikal, ada garis horizontal. Garis vertikal adalah dominan Allah. Garis horizontal adalah dominan nas. Kita jalan. Itu loh, dengan minta pertolongan kepada Allah, yaitu melalui sabar. Jadi kalau sedang sabar di dekat penolong, maka hadirin Allah dan dominan nas akan jalan. Gitu. Sekalipun itu berat ujian cobaannya, maka orang yang mempunyai keyakinan akan berjumpa dengan Allah, pasti Allah akan berikan jalan yang terbaik dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaannya. Itu. Paham? Paham nggak? Jangan sampai jangan paham. Gitu ya. Yang saya maksud biar paham, biar ngerti gitu ya. Supaya makanya gampang. Yang mana memakainya. Nah, sabar tadi seperti itu. Sholat tadi seperti itu. Nah, berupaya itu melakukan sabar, melakukan sholat. Yang betul-betul bahwa kita ini melaksanakan perintahnya. Melalui sabar dan sholat kita minta pertolongannya. Karena nggak ada yang bisa menolak itu. Ya, dalam sabar, dalam sholat, kita nggak bisa sabar. Kita nggak bisa sholat dengan khusyuk kalau bukan pertolongan. Nah, itu simpulnya begitu. Maka minta pertolongan kepada Allah. Mudah-mudahan dengan melalui sabar dan sholat ya yang kita lakukan, Allah senantiasa memberikan pertolongan anugerah kepada kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang selamat dunia akhirat. Paham? Jelas? Mudah-mudahan sedikit pemahaman yang kita dengar, yang kita pahami, Allah jadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita jadikan akal memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.